Halo pemirsa, berjumpa lagi di channel Borneo Tube. Nah, pada kali ini kita akan membahas informasi tentang smelter serta kabar terkait pembangunan smelter di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Nah, sebelum kita membahas terkait itu, kita perlu tahu dulu nih, apa itu smelter. Smelter adalah salah satu bagian dari rangkaian proses produksi yang biasanya ada pada pertambangan mineral logam. Perusahaan pertambangan memberikan sebuah keharusan untuk membangun fasilitas ini sebagai bagian dari produksinya. Mengapa smelter ada di bagian produksi sebuah pertambangan? Apa sebenarnya definisi smelter itu sendiri? Smelter berasal dari kata serapan bahasa Inggris yaitu smelting, yang memiliki arti peleburan. Dalam konteks industri tambang mineral logam, fungsi smelter bersifat sangat penting untuk meningkatkan kadar kandungan logam guna menaikkan nilai jual dari komoditas ini. Ketika pertama kali ditambang dari sumber alaminya, mineral yang mengandung logam ini masih menjadi satu dengan material bawaan seperti tanah dan kotoran. Nah, untuk mendapatkan komoditas yang diinginkan, maka mineral yang masih bercampur dengan material bawaan itu harus dipisahkan dan dimurnikan pada proses smelter. Secara singkat, smelter adalah fasilitas pengelola hasil pertambangan logam yang berguna untuk meningkatkan kadar logam agar memenuhi standar bahan baku untuk diekspor. Di dalamnya, logam akan diolah melalui proses pembersihan dari material pengotor dan proses pemurnian. Karena fungsi smelter sangat menguntungkan industri pertambangan, pemerintah mewajibkan setiap perusahaan besar dan kecil yang bergerak pada industri ini untuk membangun fasilitas smelter. Pada tahun 2024, target pembangunan smelter adalah sebanyak 53 proyek. Tak tanggung-tanggung, investasi negara pada pembangunan proyek smelter mencapai sebesar 19,9 miliar US dollar. Sebagai informasi, pemerintah tidak membuka akses untuk mengekspor mineral logam yang mentah semenjak pada tanggal 12 Januari 2014. Dengan adanya smelter, mineral logam dapat diolah dan dimurnikan untuk meningkatkan kadar logam dan nilainya lebih menguntungkan untuk menjadi komoditas ekspor. Bertambahnya fasilitas smelter pada beberapa industri pertambangan logam diharapkan bisa mendorong hilirisasi mineral logam dalam negeri. Dalam mengolah mineral logam pada umumnya, secara kerja fasilitas smelter adalah dengan melakukan proses reduksi biji. Hasil reduksi dari biji ini nantinya akan didapatkan logam unsur yang dapat dimanfaatkan beberapa jenis zat, seperti logam aktif, hidrogen, dan yang lainnya. Untuk mereduksi tersebut, zat pereduksi yang dibutuhkan akan bergantung pada tingkat keaktifan masing-masing logam. Jika logam itu tingkat aktifnya tinggi, maka semakin sukar untuk direduksi. Sebaliknya, semakin rendah keaktifan logam tersebut, semakin mudah pula untuk direduksi. Contoh logam dengan kereaktifan tinggi adalah magnesium dan aluminium. Di tingkat kereaktifan menengah ada logam dan besi, nikel, serta timah. Sedangkan untuk logam dengan tingkat kereaktifan rendah adalah tembaga dan emas. Fungsi dan manfaat smelter. Keberadaan fasilitas smelter di dunia perindustrian pertambangan logam sangat diperlukan. Semenjak tahun 2012, pemerintah memang sudah mewajibkan semua perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan untuk memiliki fasilitas smelter. Bahkan total investasi untuk proyek smelter ditaksir mencapai 20 miliar US dollar. Pengharusan pembangunan fasilitas smelter bertujuan agar komoditas yang diekspor bukan lagi bahan mentah. Dengan melalui proses smelter, nilai logam tambang semakin tambah meningkat dan tentu akan menambah keuntungan negara. Jenis mineral logam yang melalui proses smelter.
Komoditas logam tambang yang melalui proses ini cukup beragam. Letak industri pertambangan ini juga tersebar di seluruh jagat Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang bisa dikelola lebih menjadi komoditas ekspor. Berikut beberapa jenis logam tambang, diantaranya nikel, tembaga, emas, perak, bauksit, mangan, timbal, dan besi. Pemerintah menggenjot pembangunan smelter guna mengejar target investasi mineral dan batu bara hingga mencapai 5,98 miliar US dollar. Di Tanah Bumbu sendiri, tepatnya di wilayah pesisir tenggara Pulau Kalimantan, bagian dari salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, baru-baru ini ramai perbincangan di media sosial. Saat ini, John Lynn Group kembali akan membangun smelter di Bumi Bersujud ini. Tujuannya adalah dalam rangka mendukung pembangunan kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Tanah Bumbu. Bahkan John Lynn Group tak main-main dengan mewujudkan tekadnya, yakni dengan menyiapkan lahan 2000 hektar di Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang 4, guna menjadi pusat beragam industri. Ia akan membangun pabrik smelter atau peleburan nikel. Pengusaha yang akrab disapa Haji Isam ini menjelaskan, kehadiran kawasan ekonomi khusus di Tanah Bumbu diprediksi bakal menyerap 10.000 lebih tenaga kerja lokal. Rencananya pabrik smelter sendiri akan dibangun 4 line produksi. Dari investasi industri ini, setidaknya John Lynn Group akan menggelontorkan dana kurang lebih 440 juta US dollar. Nantinya, pabrik smelter ini menjadi pertama dan satu-satunya di Kalimantan Selatan yang hanya ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Pembangunan pabrik ini digadang-gadang akan dimulai pada April 2022. Terlebih dahulu akan memulai penelitian pembangunan 4 line produksi smelter tersebut. Hasil pengolahan pabrik smelter di Batu Licin nantinya berupa barang setengah jadi akan dikirim ke luar negeri untuk menjadi barang jadi berupa bahan baterai. Smelter adalah fasilitas yang penting bagi keberlangsungan industri pertambangan di masa kini. Tidak hanya menambah lapangan pekerjaan pada industri pertambangan, tetapi juga dengan adanya smelter, pendapatan negara melalui ekspor logam pun akan bertambah. Nah, itulah informasi mengenai definisi smelter, cara kerja, fungsi, manfaat, dan jenis mineral logam yang bisa diolah menjadi smelter, serta rencana pembangunan pabrik smelter di Kabupaten